Apa itu penatausahaan SKPD dan bagaimana penatausahaan SKPD? Sebelum kita membahas penatausahaan SKPD, mari kita terlebih dahulu mengenal apa itu SKPD. Menurut PP nomor 12 tahun 2014, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. SKPD dipimpin oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau PA. PA dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran atau KPA. KPA biasanya menduduki jabatan sebagai sekretaris atau kepala bidang pada SKPD. Dalam menjalankan kegiatan SKPD, PA juga dapat menunjuk PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan yang mempunyai tugas antara lain mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Kemudian PA juga dapat menunjuk dan menetapkan PPK SKPD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PA juga menunjuk bendahara pengeluaran dan penetapannya berdasarkan keputusan kepala daerah. Bendahara pengeluaran memiliki tugas antara lain menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara pengeluaran memiliki tugas antara lain 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, GU, TU, dan LS 2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU 3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya 4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran 6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sistem dan prosedur pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. Permintaan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran melalui 4 mekanisme penerbitan SPP. Yang pertama, SPP UP, kedua, SPP GU, ketiga, SPP TU, dan keempat, SPP LS. 1. SPP UP atau uang persediaan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. SPP UP diajukan paling tinggi sebesar pagu UP yang tercantum di dalam keputusan Bupati. SPP UP diajukan sekali dalam setahun dengan melampirkan dokumen sebagai berikut. 1. Salinan SPD 2. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan. 2. SPPGU atau ganti uang. Dalam rangka pergantian atau mengisi kembali uang persediaan yang telah digunakan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPPGU untuk memperoleh persetujuan pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Pengajuan SPPGU tahap awal dapat dilakukan apabila uang persediaan atau UP telah dibelanjakan sekurang-kurangnya 75% dan dilakukan paling lambat 2 bulan sejak pencairan dana SP2D UP. Untuk pengisian kembali UP tahap kedua dan seterusnya dapat dilakukan secara rutin tanpa menunggu penggunaan uang persediaan mencapai 75% dengan memperhatikan 1. Ketersediaan dana yang tercantum dalam SPD 2. Sisa anggaran rincian objek belanja suatu kegiatan pada kelompok belanja langsung ataupun belanja tidak langsung. Lampiran kelengkapan dokumen SPPGU meliputi 1. Salinan SPD 2. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan 3. Rincian belanja per kegiatan untuk kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung 4. Rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak disertai dengan bukti setoran pajak 5. Rekap bukti rincian objek belanja atas penggunaan UP berkenaan yang dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah yang disusun secara urut. Bukti transaksi yang sah adalah 1. Kwitansi bermaterai beserta nota faktur yang ditandatangani pihak ketiga serta disetujui oleh PA atas pengadaan barang atau jasa dengan nilai di bawah 15 juta rupiah. 2. Untuk pengadaan dengan nilai lebih dari 5 juta menggunakan materai 10.000. 3. Surat perintah kerja yang diterbitkan oleh PA untuk pengadaan barang dengan nilai di atas 5 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. 4. Surat pesanan barang yang diterbitkan oleh PPTK untuk pengadaan barang dengan nilai di bawah 5 juta rupiah. 5.
berita acara serah terima barang atau jasa untuk pengadaan nilai di atas Rp1.000.000. 6. SPPD rampung beserta bukti pendukung perjalanan dinas dilengkapi dengan laporan perjalanan dinas. 7. Daftar hadir rapat untuk kelengkapan bukti SPJ makan dan minum rapat. 8. Daftar pembayaran honorarium disertai notulen rapat atau daftar hadir atau laporan hasil kerja tim yang dilengkapi dengan surat penunjukan oleh pejabat berwenang. 9. Daftar pembayaran uang lembur disertai daftar hadir lembur dilengkapi dengan surat penunjukan oleh pejabat berwenang. 3. SPPTU atau tambah uang. Bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPPTU dalam rangka memperoleh tambahan uang persediaan dengan persetujuan PA apabila kebutuhan dana untuk membiayai operasional rutin melebihi saldo kas yang diperoleh melalui SP2DUP meskipun penggunaannya belum mencapai 75%. Dibutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional yang sangat mendesak dan atau tidak dapat ditunda pelaksanaannya, sementara saldo kas tidak tersedia untuk ditutupi. Dibutuhkan dana untuk membiayai suatu kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Dipergunakan paling lama 30 hari kalender semenjak penerbitan SP2DTU dan apabila tidak habis dalam waktu tersebut, maka sisa dana TU harus disetor seluruhnya ke rekening kas daerah. Lampiran kelengkapan dokumen SPPTU meliputi 1. Salinan SPD, 2. Rincian realisasi belanja per kegiatan untuk belanja langsung atau rincian realisasi belanja untuk kelompok belanja tidak langsung, 3. Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan, 4. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA bahwa uang yang diminta tidak akan dibayarkan melalui mekanisme penerbitan LS, 5. Surat permohonan untuk ditandatangani oleh PA kepada PPKD selaku BUD apabila TU yang nilainya di atas Rp50 juta atau penggunaannya diperkirakan melebihi 30 hari kerja yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan. 6. Rincian anggaran biaya atau RAB kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh PPTK. 4. SPP langsung atau SPPLS. SPP langsung atau SPPLS diajukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah tagihan yang telah ditetapkan. SPPLS dikelompokkan menjadi 4 bagian, meliputi 1. SPPLS gaji dan tunjangan adalah SPP pembayaran kepada pihak yang berhak menerima atas gaji atau tunjangan seperti gaji induk, gaji susulan, gaji terusan, uang duka wafat atau uang duka tewas, dan untuk pembayaran gaji atau tunjangan lainnya. 2. SPPLS non-gaji dan tunjangan adalah SPP untuk pembayaran kepada pihak yang berhak selain gaji dan tunjangan. 3. SPPLS pengadaan barang dan jasa adalah SPP untuk pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan atau penyedia barang dan jasa atas pelaksanaan kegiatan barang atau jasa berdasarkan kontrak kerja atau dengan sebutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. SPPLS belanja SKPKD untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas beban belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga, serta pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam DPA PPKD. Alur tahapan penatausahaan bendahara pengeluaran. Langkah pertama, PPTK mempersiapkan surat pemberitahuan tagihan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan SPP. Dalam hal ini, PPTK mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menyampaikan bukti-bukti SPJ pengeluaran untuk dibukukan terlebih dahulu kepada bendahara pengeluaran. 2. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP. 3. Menyampaikan pemberitahuan tagihan beserta lampiran dokumen yang relevan kepada bendahara pengeluaran. Langkah kedua, bendahara pengeluaran mempersiapkan dan menyusun dokumen yang diberikan oleh PPTK sebagai lampiran untuk pengajuan SPP. Dalam hal ini, bendahara pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menyiapkan lampiran dokumen SPPUP dan SPPTU. 2. Menghimpun bukti SPJ untuk pengajuan SPPUP, TU, GU. 3. Menghimpun lampiran dokumen terkait untuk pengajuan SPPLS. 4. Menyusun dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya. 5. Mengajukan SPP kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Langkah 3. Pembuatan SPP dan SPM. Berdasarkan lampiran-lampiran dokumen SPP yang ada, bendahara pengeluaran membuat SPP dalam 3 rangkap yang didistribusikan kepada pengguna anggaran, kuasa bendahara umum daerah, dan arsip untuk bendahara pengeluaran. Dalam hal ini, PPK SKPD mempunyai tugas 1.
meneliti kelengkapan dan keabsahan lampiran dokumen SPPUP, GU, TU, dan LS. Apabila belum memenuhi persyaratan, maka lampiran dokumen SPP dimaksud dikembalikan kepada bendahara pengeluaran atau diterbitkan surat penolakan penerbitan SPM disertai lembaran hasil verifikasi. 2. Bendahara pengeluaran menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan oleh PPK SKPD serta menyampaikan kembali SPP beserta lampiran dokumen pendukung SPP kepada PPK SKPD. 3. Apabila dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka PPK SKPD menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh PA. SPM tersebut dibuat 3 rangkap yang didistribusikan kepada kuasa bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran, dan untuk arsip PPK SKPD. 4. SPM yang telah diotorisasi oleh PA dapat dikirimkan kepada kuasa bendahara umum daerah. Demikianlah alur penatausahaan keuangan pada SKPD. Semoga bermanfaat dan terima kasih.